Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan 5 yaitu mempelajari Visual Basic ya. Kan kemarin udah pertemuan 1 sampai 4 kita belajar dari 7, sekarang saatnya Visual Basic. Apa sih Visual Basic itu? Nanti kita akan mempelajari sejarah singkatnya, pengenalan, tampilannya bagaimana, deklarasi variabel, membuat program sederhana, dan activity untuk hari ini ya. Jadi, sejarah singkat VB dulu. VB adalah pengembangan dari bahasa komputer basic, sesuai namanya ya. Jadi bahasanya basic dan GUI-nya itu Visual Basic gitu. Kepanjangannya apa? Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code, dan diciptakan oleh Profesor John Kemeny dan Thomas Eugene Kurtz. Ini bisa kalian baca lah ya nextnya. Lalu sebenarnya untuk codingan dia mirip dengan bahasa Inggris yang biasa digunakan oleh para programmer. Jadi untuk sintaks masih mudah dan untuk cara memakainya pun kurang lebih sama seperti Delphi 7. Oke, paling beda source code-nya aja. Terus di sini ada tipe data VB. Untuk tipe data juga masih seperti biasanya lah ya, integer, double, currency, string ini masih mirip-mirip. Jadi saya skip aja, kalian tinggal baca. Next, operator VB. Untuk operator ini masih general juga sih. Operator aritmatika, tambah, kurang, kali, terus ada mod, ada pangkat juga. Terus operator perbandingannya ada tambahan yaitu like sama is. Lalu operator logika, not and or sama sor ini sama juga. Sama tambahan paling operator penugasan sama dengannya gitu. Walaupun biasanya sama dengan masih masuk ke perbandingan ya. Oke, next. Untuk fungsi konversi VB. Untuk fungsi konversi ini merupakan codingan yang bakal kita pakai dalam VB gitu. Fungsinya tuh apa? Contohnya yang paling sering dipakai itu yang ini, yang val string. Jadi kita masukin value-nya berapa. Jadi nanti ada string nih kan kita kalau mau input ya pasti bentuknya string dong. Walaupun kita input angka 5, tapi tetap aja codingan kita, VB kita atau Delphi 7 kan selalu nganggap itu tuh string gitu. Nah, makanya di sini kita kasih codingan val dalam kurung string tadi gitu kan untuk mengubah stringnya menjadi integer atau numerik gitu. Ataupun sebaliknya sih, kalau misalnya mau dibalikin lagi ke number ya jadinya yang kalian ketik str gitu kan. Kasih numbernya berapa. Ini kalian bisa lihat ya di sini contoh-contohnya. Next, ada juga dalam VB itu operator penggabungan atau concatenation ya, concat. Jadi ini untuk menggabungkan beberapa nilai atau variabel. Untuk operator plusnya itu digunakan kalau misalnya dua tipe datanya sama, dia pasti bisa menggabungkan atau bahkan menjumlahkan. Ya sesuai tandanya lah ya, plus gitu. Tapi kalau misalnya tipe datanya beda, misalnya satu integer, satunya lagi string, atau yang lain gitu kan, itu akan error. Berbeda dengan operator AND ini, dia hanya akan menggabungkan. Jadi dia beda ya, bukan plus menjumlahkan gitu. Tapi dia juga enaknya dia bebas untuk tipe data yang berbeda. Mau string dan integer barengan, ya dia bebas. Dan kalian bisa lihat contohnya. Jadi dim ini apa kak? Dim ini cara kita menulis variabel dalam VB. Kita nulisnya dim. Dim, terus nanti nama variabelnya, S, tipe datanya. Dan di sini kita kasih value untuk variabel kita. Misalnya X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Nanti kita masukkan di captionnya X plus Y gitu kan, nanti outputnya berapa. Tapi kalau kalian lihat, kalau misalnya yang plus, nih outputnya tuh nanti kan X plus Y 2 tambah 3, 5. Oh, dia bisa jalan nih. Kalau misalnya integer, kalau dua-duanya string, jadi A, B, C, D, E, F gitu kan. Tapi kalau yang satu string, yang satu integer, A, B, C sama 1, ya dia error, nggak bisa gitu kan. Tapi kalau pakai dan, kalau 2 tambah 3, 2 dan 3, kita jadinya 23, bukan tambah penjumlahan, soalnya kan dia nggak bisa. Jadi tinggal digabungin doang, kayak string aja sih, dan tuh buat string intinya biasanya. Ya kalau string ya dia nggak ada masalah, tapi kalau beda gimana? Jadi tinggal gabungin doang juga gitu, nggak ada masalah juga. Gitu. Yang pasti kalau mau bikin operator penjumlahan, mau jumlah beneran gitu kan, addition, ya kalian harus pakai plus ini, bukan and gitu ya. Next, tampilan pada VB. Nah, di sini ada tampilannya. Jadi, bisa kalian lihat ada paling atas itu seperti biasa ya, pasti menu bar, bawahnya pasti toolbar. Ini sama. Terus kayak Delphi 7 juga, kita ada tree kan kemarin, ada tree-nya juga kan project-nya. Ini juga ada. Terus properties-nya juga sama. Jadi makanya sebenarnya mirip-mirip. Jadi harusnya kalian juga masih bisa lah kerjanya ya. Toolbox-nya biasanya kan kemarin toolbox-nya di atas ya. Kalau ini di kiri. Saya sih
lebih suka VB dibanding Delphi. Tapi kalau kalian mungkin lebih suka Delphi ya oke, tapi ya masing-masing lah ya. Yang satu Delphi 7, yang ini VB 6. Hafalin lah tuh. Terus kalau yang propertiesnya nyebutnya Windows Properties, bagian bawah ada form layout window. Jadi dia nanti segimana ukurannya gitu kelihatan. Dan buat kita desainnya ya ini form window-nya gitu. Terus, wow, lihat, kalian bisa lihat ada detailnya. Ini kalian baca sendiri aja lah ya. Karena masih mirip-mirip Delphi 7 kok. Saya jadi bingung 7 sama 6. Terus nih tadi saya bilang deklarasi variabel di VB itu dim dulu, kalian ketik, terus spasi nama variabelnya apa, suka-suka kalian. Mau kalian gabung langsung banyak juga boleh, asalkan tipe datanya sama. Contohnya, kalian mau bikin tipe datanya variabelnya X dan Y, ya kalian bisa tulis dim X, Y, S, tipe datanya berarti S integer gitu misalnya. Tapi kalian nggak bisa bikin dim X, nama kan string misalnya kan. S-nya apa ntar? Masa S integer koma string nggak bisa dong, jadi harus kalian pisah nanti dimnya. Jadi kalian bikin 2 dim gitu sih, ya. Pakai kata kunci S ya sebagai apa? Sebenarnya bukan dim doang gitu. Bisa kalian lihat ada public, ada private. Ya kalian sesuaikan lah, tergantung penggunaan sebenarnya. Sebenarnya kalau private ya berarti kan cuma bisa dipakai di situ. Kalau public berarti bisa dipakai dimanapun. Mirip-mirip sama kayak global variable atau instance variable gitu. Terus di sini itu deklarasi eksplisit. Di sini ada deklarasi implisitnya. Jadi dia tidak memberikan kata kunci S. Nggak perlu lagi kata kunci S. Tapi cukup kasih satu karakter atau simbol di akhir variabel. Cuman ya ini kalian ribetnya harus ngafalin ya nggak? Kalau integer oh kasih persen. Kalau misalnya string kasih dan. Kasih apa simbol dolar gitu kan. Ya ini harus kalian hafalin sih. Jadi kalau saya sih prefer langsung nyebutin nama tipe datanya aja. Gitu. Next, di sini ada contoh program sederhana ya. Kalian bisa ikutin. Untuk codingnya, misalnya coba saya buka VB-nya. Ups, wait. Nanti pas tampil begini, kita langsung pilih aja standar Excel-nya. Kayak gini, langsung open aja. Tuh, nanti dia langsung muncul. Oke, terus coba saya buka. Kita bikin komennya ya. Tapi bisa kalian, kalau yang di sini nggak saya contohin lagi lah ya. Ini tinggal kalian bikin aja. Intinya saya mau ngasih tahu, dim itu bisa kalian tulis di dalam private sub, ya. Ini yang kalau kalian double klik comment, ini dia udah muncul nih, private sub sama end sub-nya. Kayak Delphi 7 lah intinya ya. Ups, ke ini. Oke, tapi kalau misalnya kalian mau nulis dimnya di luar juga boleh, berarti kan jatuhnya dia bisa dipakai dimanapun, gitu sih. Ya, terus next lagi, ada catatan juga di sini file untuk mengkonversi menjadi integer bla bla bla. Ini kita tadi udah belajar ya. File nanti dalamnya ini string kita yang bakal kita ganti jadi integer. Apa nih text1.text atau text2.text yaitu ini nih. Input text kita gitu. Jadi untuk di VB pun sama pakainya input text, ini buttonnya gitu kan, ini labelnya sama dan labelnya label 1.caption. Paling beda sintaksnya ya, ini pakai sama dengan, dia nggak perlu titik koma di akhir gitu ya perbedaannya. Dan kita kalau nulis variabel pakainya dim, s, ya itulah. Terus sisanya tinggal kalian ikutin aja sih kalau kalian mau bikin ini nih. Ya, tinggal bikin, ikutin codingan ini gitu. Terus next, kalau program sederhana lain, misalnya kalian mau yang kompleks gitu, mau kasih outputnya di label, nanti kalian tinggal coding gini aja sih, ya. Dan di sini kita kalau mau dibikin enter next line, itu pakainya VB new line, ya. Tinggal kalian plus VB new line. Biar yang awalnya di nama saya adalah siapa nih, hero, nanti lanjutannya lagi kelas saya adalah 18 gitu kan. Itu kasih VB new line. Itu paling yang ada di sini. Sama ini biar pas baru mulai, ibaratnya buat nge-clear gitu. Jadi kalian mau nge-clear ini semua nih, label 2-nya di-clear, teks 1, teks 2 semua di-clear gitu kan, dihapus gitu. Pakai command 2 ya. Jadi kalian kosongin aja gitu. Jadi pas kita mencet command 2 ya semuanya kalian kosongin gitu ya. Gampang lah ya logiknya. Terus next, ini activity kalian. Jadi activity kalian tinggal bikin program input output. Nanti dia bakal muncul di message box gitu ya. Terus bikin juga kalkulator sederhana, tambah kurang kali bagi. Ini sebenarnya
cukup kalian coding yang tambah doang, karena kurang kali baginya tinggal kalian ganti operatornya doang kan nanti. Tinggal kalian kopas aja di buttonnya gitu. Nanti hasilnya muncul di input text juga. Ada clear juga tadi kalian udah lihat, sama exit tambahan paling kan. Exit apa kak? Exit itu codingannya ini. Ya, jadi codingannya udah ada semua. Tambah kurang kali bagi, clear, nah ini exit. Nah, kita bikin message box, apakah Anda ingin keluar dari program pertemuan ini gitu kan. Terus, saya hapus dulu bentar. Nanti dia menjawab gitu kan. Wait. Tuh, Phoebe, yes, no. Yaitu nanti kita bakalan dikasih pilihan yes sama no. Jadi, Phoebe itu udah ngasih fitur-fitur gitu. Jadi, kalian cukup ngoding gini aja. Phoebe itu udah ngerti, oh nanti berarti bakalan keluar message box dengan button yes dan button no gitu. Ya. Dan ini lagi question. Nanti paling atasnya dia langsung tahu ini tulisannya peringatan gitu kan. Terus jika yes, maka N. Tuh, jika pilihannya kita mencet yang yes, maka kita langsung exit gitu. Ya, paling gitu sih untuk codingannya. Terus tadi clear udah, terus oke. Nah, ini kalau tombol oke, message box nama Anda adalah Phoebe LF gitu kan. NPM, terus teks ini apa, Kak? Phoebe information berikut ini adalah data Anda. Kalian bisa tinggal lihat aja di sini sih. Nih. Jadi yang Phoebe information itu buat yang nulis bagian atas. Ya, terus yang ini VBCRLF ya buat dia enter-enter ke bawah lagi. Gitu. Itu kalau misalnya tombol oke. Kalian udah klik, nanti dia selesai gitu kan, message box-nya udah ya udah keluar gitu kan. Udah, terus sisanya tambah kurang kali bagi. Tadi yang saya bilang tinggal kalian kopas aja sih nanti. Ya, kalian ikutin aja ini. Oke, paling gitu aja sih. Ya, semoga sudah jelas. Paling kalau dari VB-nya, nanti kan kalian tinggal tarik-tarik aja bloknya. Misalnya input yang ini berarti kan, Kak, tadi kenapa kok kotak-kotaknya kayak di atas gitu? Itu emang kayak gitu. Mau kalian komputer atau laptopnya secanggih apapun, emang kayak nge-lag gitu. Emang dari VB-nya. Baru nanti kalian adjust kalau udah jadi gitu. Terus nanti ini buttonnya gitu kan. Button. Terus bisa juga pakai frame yang kemarin grup gitu kan. Terus ini label. Itu sih yang bakalan kalian pakai untuk sekarang-sekarang. Nanti tinggal file dan save project as. Jangan lupa save project, save formnya juga. Ya, jadi ACT-nya kalian bakalan bikin yang program ini. Nih, udah ada semua codingannya. Atau kalau kalian mau, misalnya kalian boleh sih bikin cuman komen doang nih. Tapi ini buat yang ini ya, buat yang data mahasiswa. Ya, yang data mahasiswa misalnya mau kalian ganti, Kak, mau yang simple aja, boleh. Tapi yang kalkulator harus ada. Ya, kalau yang data mahasiswanya kalian mau cuman bikin komen, terus komennya kalian nanti bakalan kasih variabel dulu, misalnya kan. Kalau kasih variabel gimana kak? Kalian ketik dim, enter it. Oke, gitu. Jadi nanti dia muncul di atas private tab-nya gitu. Di misalnya nama, terus s string, string gitu kan. Terus nanti kalian coding di sini nama sama dengan input box gitu. Input box masukkan nama misalnya kan. Jadi kalian cuma mau nama aja gitu kayak gini. Terus koma program sederhana misalnya koma n gitu. Terus lanjut lagi message box tadi kan codingannya. Message box yaitu misalnya halo kamu, oh berantakan banget ya. Halo siapa gitu kan namanya gitu kan. Jangan lupa pakai spasi di akhirnya ya. Terus kasih plus nama. Tutup. Udah selesai. Misalnya gini doang nih. Udah. Kita close, kita double, kita play. Ya playnya kayak biasa yang ini play. Ini cuekin aja teks 1, teks 2, double komennya tuh. Nanti munculnya gini, program sederhana masukkan nama. Terus kalian masukin namanya siapa? Rina. Terus oke, pencet oke. Dan tuh, halo Rina gitu. Kalian boleh yang bagian data mahasiswanya kalian ganti yang tadi ya, kalian tinggal lihat aja. Tapi kalkulatornya ya kalian bikin lah. Ikutin yang di sini. Ya.
Kak, ini banyak banget yes no-nya, exit-nya. Ini sebenarnya tambahan aja sih opsional kalau kalian mau. Yang clear kan gampang. Kalau yang exit misalnya error atau apa ya boleh kalian hapus, kalian bikin seadanya aja. Yang penting tepat waktu ngumpulin ACT-nya ya. Oke, gitu aja. Makasih buat hari ini. See you later. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.